Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salaman amma ba'du. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini masjid-masjid di sekitar kita tidak mengadakan sholat Jumat. Ada yang sudah 3 kali, ada yang 2 kali, bahkan ada yang baru 1 kali. Sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat mengenai apa hukumnya seseorang muslim tidak melaksanakan sholat Jumat 3 kali berturut-turut. Memang di dalam banyak literatur hadis dinyatakan bahwa orang yang tidak melaksanakan sholat Jumat itu akan mendapatkan hukuman yang mengerikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tergambar dari Usamah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'al adzana thalatha jumu'atin." Siapa yang mendengar azan Jumat 3 kali, tsumma lam yahdur, kemudian tidak menghadiri masjid, kutiba minal munafiqin, maka dicatat sebagai orang munafik. Hadis riwayat Tabrani. Hadirin jamaah As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh mengerikan orang yang tidak menghadiri masjid ketika azan Jumat berkumandang itu dicatat sebagai orang yang munafik. Apa akibatnya orang yang munafik? Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 145 dinyatakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan fid darkil asfali minan nar, ditempatkan pada tingkatan paling bawah dari api neraka. Nauzubillah. Na'udzubillah. Dalam hadis yang lain dinyatakan, man taraka thalatha juma'in, barang siapa yang meninggalkan 3 kali Jumat, ya, tahawunan, karena sengaja, karena dia meremehkan, karena dia bermalas-malasan, biha taba'allahu ala qalbihi, maka Allah akan mengunci hatinya. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Dalam kitab Faidul Qadir dinyatakan bahwa apa yang dimaksud dengan terkuncinya hati, yaitu menghalangi hidayah dan rahmat masuk ke dalam hatinya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak sholat Jumat, tidak hadir sholat Jumat secara 3 kali, maka dia akan terkunci hatinya dari hidayah dan dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kondisi sekarang ini ketika wabah penyakit COVID-19 sudah merebak dan di daerah kita termasuk zona merah yang sudah dianjurkan oleh ulama MUI dan oleh umara pemerintah Indonesia untuk tidak melaksanakan sholat Jumat atau mendatangi kerumunan-kerumunan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada minimal 2 hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, man tarakal jumu'ata, siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali, 3 kali, min ghairi daruratin, bukan karena darurat, toba Allahu ala qalbih, Allah akan mengunci hatinya. Subhanallah, ini hadis riwayat Ibnu Majah, bahwa orang yang tidak sholat Jumat, ya, karena darurat, karena ada sesuatu yang mendoruroti dia, maka dia tidak menjadi masalah. Tetapi karena kemalasan itulah yang menjadi
kunci atau matinya hati seseorang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah hadis sandaran kita. Ya, sebagai sandaran bahwa kita boleh meninggalkan sholat Jumat dan mengganti dengan sholat zuhur sendiri-sendiri di rumah karena posisi darurat. Dalam kaidah fikih, usul fikih dinyatakan ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat itu membolehkan sesuatu yang awalnya tidak boleh. Awalnya itu kita tidak boleh meninggalkan sholat Jumat karena bisa menjadi orang munafik dan bisa terkuncinya hati kita. Tetapi karena sekarang adanya darurat COVID-19, maka itu diperbolehkan kita meninggalkan sholat Jumat dan menggantinya dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Kemudian ada satu hadis lagi dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka thalatha," barang siapa yang meninggalkan 3 kali Jum'ain, salat Jumat mutawaliyat, secara berturut-turut, min ghairi udhrin, tanpa uzur, taba'allahu ala qalbih, maka Allah akan mengunci hatinya. Subhanallah. Lebih jelas lagi di hadis ini dinyatakan bahwa orang yang terkunci hatinya tidak sholat Jumat karena dia tidak uzur. Kalau ada uzur, maka boleh kita meninggalkan sholat Jumat dan kita ganti dengan sholat zuhur. Ya, hadirin rahimakumullah, di dalam Islam itu ada 2 uzur. Ada uzur syar'i, ada uzur ghairu syar'i. Apa uzur syar'i itu? Uzur yang diperbolehkan kita meninggalkan sesuatu yang awalnya tidak boleh. Dan uzur ghairu syar'i, uzur yang tidak disyariatkan atau tidak boleh kita meninggalkan dalam hal ini. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa uzur syar'i. Yang pertama, contohnya seperti hujan deras, posisi masjid jauh dari rumah, kita tidak bisa pergi ke masjid karena hujan deras, maka kita boleh meninggalkan sholat Jumat karena hujan deras. Yang kedua, dalam keadaan safar atau dalam keadaan kita perjalanan, musafir, kemudian kita ada uzur tidak bisa sholat Jumat karena mungkin kita berada di dalam kendaraan kereta atau di dalam pesawat, sehingga kita boleh meninggalkan sholat Jumat. Yang ketiga, uzur syar'i itu adalah sakit. Sakit yang menyebabkan kita tidak bisa pergi dari rumah sakit atau di rumah karena kita tidak bisa menghadiri masjid, maka ini termasuk uzur syar'i. Dan yang keempat, yaitu khauf atau kekhawatiran. Dan inilah yang menyebabkan boleh kita meninggalkan sholat Jumat dan tidak dan melaksanakan sholat zuhur berjamaah karena ini ada kekhaufan atau rasa khawatir terhadap penyakit COVID-19 ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kita takut dengan penyakit ini, tidak. Bukan berarti kita khawatir terhadap penyakit ini, tidak. Kita adalah proses kehati-hatian. Inilah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Di zaman baginda Rasulullah SAW ada wabah penyakit yang dinamakan kusta atau lepra. Ketika itu baginda Rasulullah untuk mencegahnya, apa kata baginda Rasulullah? Wa firru minal majdhumi kama tafirru minal asadi. Larilah dari orang-orang yang terkena lepra sebagaimana engkau lari dari singa. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah menganjurkan kita untuk menjauhi orang-orang yang terkena penyakit wabah. Maka dari inilah menjadi uzur syar'i rasa kekhawatiran kita terkait dengan penularan COVID-19 ini. Bahkan di dalam hadis yang lain dinyatakan, la yuridul mumridu alal musih. Janganlah kalian mencampurkan antara yang sakit dengan yang sehat. Artinya, karena kita tidak tahu siapa yang terkendala penyakit, wabah ini sangat mengerikan di dunia, bahkan di Italia, di Amerika, di Spanyol, dan lain sebagainya, di penjuru dunia, bahkan di Indonesia sudah hampir 2000 orang yang terkena COVID-19 ini, sehingga kita harus hati-hati dan harus
waspada. Nah, semua ini adalah ada tuntutannya dari dalam agama Islam. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir video ini ya. Jadi jangan khawatir. Selama MUI, selama Umaro memerintahkan kita untuk tidak sholat Jumat di masjid-masjid, untuk sholat zuhur di rumah masing-masing, itu tidak ada permasalahannya. Ati Allah wa atu Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada pemimpin-pemimpin kalian. Apabila kita bersandar kepada MUI, bersandar kepada Umaro, itu lebih afdol, lebih utama daripada kita tidak berhati-hati dan tidak mengindahkan pernyataan-pernyataan dari ulama dan Umaro. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari COVID-19, dari penyakit corona ini, dan insya Allah Indonesia akan secepatnya terhindar dari segala musibah dan juga dari segala penyakit. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wal afwa minkum, walidaw wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.